Apa saja organ tumbuhan? Daun, akar, buah, batang bunga. Oke, alhamdulillah kita masih ingat semuanya. Nah, selanjutnya sekarang coba perhatikan gambar berikut. Pernah kalian melihat tanaman ini? Pernah. Pernah tanaman apa namanya? Padi. Oke. Sekarang dari tanaman ini, guru ingin bertanya, mengapa tanaman padi ini bisa menghasilkan beras? Berkembang biak, tumbuh dan berkembang. Ada lagi yang lain? Nah, ada. Oke. Sekarang tanaman padi dan tanaman-tanaman yang lainnya itu bisa ada satu proses yang mereka lakukan yang disebut dengan fotosintesis. Jadi tumbuhan padi ini bisa menghasilkan beras karena mengalami yang namanya proses fotosintesis. Ya? Apa itu fotosintesis? Fotosintesis. Bagaimana proses terjadinya agar bisa menjadi beras? Bagaimana ya? Gimana terjadinya? Di mana terjadinya? Oke, untuk menjawab pertanyaan kalian semua, nanti Bu Guru akan berikan KPD karena di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang struktur jaringan yang menyusun daun. Oke? Ya. Sekarang sebelum kita lanjut, ini pembahasan kita hari ini. Nah, Bu Guru akan memberikan tujuan pembelajarannya. Bisa tolong dibacakan satu persatu? Angkat tangan? Ya, silakan. Setelah menyimak video pembelajaran dan melakukan pengamatan terhadap KPD 1 secara berkelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur daun dan bunga dengan tepat. Selanjutnya yang kedua. Setelah melakukan percobaan pada LKPD 2 secara berkelompok, peserta didik dapat menyelidiki adanya amilium sebagai hasil fotosintesis dengan tepat. Oke, sekarang coba perhatikan bentuk daun yang telah kalian bawa. Sudah bawa semua kan? Oke. Nah, di situ ada beberapa bentuk daun, betul? Oke, sekarang ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Kenapa bisa beda-beda bentuk? Oh, boleh. Yang lain?
Mengapa daun ini ada yang ditutup dan ada yang tidak ditutup? Oh betul. Ya yang lainnya Bu. Kenapa fotosintesis terjadi pada daun? Ya betul sekali. Kenapa fotosintesis terjadi pada daun? Yang lainnya ada yang berlain? Nggak ada? Oke. Untuk menjawab itu semua, tadi Bu Guru sudah bagikan LKPD kan? Nah silakan dikerjakan LKPD-nya. Karena insya Allah dengan sudah menyimak tadi, maka kalian akan bisa menjawab. Karena semua penjelasannya ada di situ dan silakan dibuka bahan ajarnya. Ada juga di buku paket jawabannya. Oke, silakan dikerjakan LKPD 1-nya dulu ya. LKPD 1. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan nanti tanya sama guru. Oh iya, guru tanya. Ada beberapa yang tidak hadir ya? Ya. Kenapa tidak hadir? Bu. Sakit ya. Jadi jaga kesehatan ya semuanya. Ya. Jadi selama mengerjakan LKPD, diskusi, guru akan nilai sikapnya kalian. Itu yang pertama siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan sudah? Siapkan tumpuan. Siapkan nyalakan apinya. Warnanya sudah bawa tuh? Ya terus isi air, isi panci dengan air. Berapa anggur? Tenang jangan ya. Daunnya sudah dibawa tuh? Sudah. Oke. Mana? Ya. Direbus daun singkongnya. Kasih masuk yang tadi ditutup, yang sudah kalian. Ya, dibuka. Baru. Jangan. Buka ini ya Bu, lihat ya. Ya. Oh itu mulai berubah. Iya Bu. Masih masuk Bu? Ya. Baru ini. Pelan-pelan. Pecah-pecah. Yang bilang pecah-pecah. Masih lurus itu. Itu sudah lurus kan? Pakai tangan. Pelan. Ya. Ini contohnya yang berhasil. Karena kalian tidak jadi. Jaringan pada daun dikotil. Keterangan 1. Epidermis atas. 2. Jaringan parasite. 3. Silang. 4. Perubahan warna daun. Daun yang ditutupi aluminium foil. Sebelum direbus alkohol hijau segar, setelah direbus alkohol pucat. Daun yang tidak ditutupi aluminium. Sebelum direbus alkohol hijau segar, setelah direbus alkohol ungu kehitaman. Ya. Kami juga tidak mengalami perubahan. Mungkin ada perubahan tapi memerlukan waktu Bu. Oh ya. Karena mungkin kendala apinya yang kecil atau kita ada yang salah begitu. Betul sekali ya, nggak apa-apa. Kalau ya, setidaknya bisa menganalisis kira-kira apa penyebabnya. Kan tadi dia sudah nonton di video. Ada yang bisa? Ya silakan. Hasil dan analisis. Iya, ada perbedaan hasil pada daun yang ditutupi dan tidak ditutupi. Pada daun yang ditutupi aluminium foil berwarna terang, sedangkan yang tidak ditutupi berwarna lebih gelap. Hal ini disebabkan karena pada daun yang tidak ditutupi aluminium foil itu terjadi fotosintesis yang menghasilkan amilum. Ini terbukti dari warna daun yang gelap atau kehitaman. Sedangkan daun yang ditutupi aluminium itu tidak mengalami fotosintesis karena cahaya matahari terhalang oleh aluminium sehingga daun berwarna terang atau tidak menghasilkan amilum. Ya, betul sekali. Yang tadi dibutuhkan dalam proses fotosintesis itu ada air dan karbon dioksida. Terus yang hasil dari fotosintesis adalah Glukosa dan oksigen. Iya, betul sekali. Glukosa dan Oksigen. Jadi salah satu buktinya adalah yang ini tadi kita sudah lihat warnanya ungu kehitaman gitulah. Tahu ya, tua sekali. Itu bukti bahwa daun mengalami fotosintesis. Oke? Ya Bu. Oke. Untuk menguji pemahaman kalian lebih lanjut, Bu Guru akan bagikan soal, kalian kerjakan soalnya.
Masing-masing. Oh iya, satu-satu. Sudah sampai evaluasi, sekarang coba kembali lagi kita menyimpulkan bersama. Ada yang bisa angkat tangan, bentuk daun ada berapa? 4. Tapi satu bisa? Ya. Ya. Sejajar. Saya Apa? jari. Oke. Kalau daun ubi yang kalian bawa itu bentuk apa? Jari. Struktur jaringan penyusun antara dikotil dan monokotil itu ada perbedaan. Pada dikotil ada tadi namanya jaringan palisade, betul sekali. Di situ tempat terjadinya fotosintesis. Oke, bentar. Nanti dilanjutkan, udah sabar ya. Oke, selanjutnya yang tadi fotosintesis butuhkan apa? Air, ya cahaya. Air dan karbon dioksida. Air dan karbon dioksida. Terus betul ya. Terus hasilnya apa? Hasilnya glukosa dan oksigen. Glukosa dan oksigen. Nah, jadi anak-anak kita harus jaga lingkungan sekitar karena tumbuhan itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat kita. Sering makan sayur, sering makan nasi. Nah, itu semua hasil dari fotosintesis. Dan oksigen yang kita hirup itu juga hasil dari fotosintesis. Jadi jaga lingkungan sekitar. Ya? Nah, jangan untuk pertemuan pekan depan insya Allah kita daring karena kita sudah zona merah. Silakan ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri perjumpaan pada hari ini, mari kita baca doa. Doa dimulai. Ada teman-teman yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin.